Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suci Paujiah dengan NIM 12320201102 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SOS MAG. Tiga aspek penting dalam filsafat ilmu menurut saya. Yang pertama ada realisme. Realisme adalah pandangan dalam filsafat ilmu yang meyakini bahwa dunia dan objek-objek yang diteliti oleh ilmu benar-benar secara independen dari pemikiran atau persepsi manusia. Dengan kata lain, realitas ini nyata dan objektif, tidak tergantung pada apakah itu mengamati atau mempercayainya. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan itu sendiri. Epistemologi menjadi semakin penting mengingat ledakan informasi dan tantangan pada zaman ini atau pada zaman sekarang yang harus diteliti dan dapat dibedakan antara ini informasi valid atau tidak validnya. Maka itulah dibutuhkan epistemologi dalam pengetahuan. Yang ketiga yaitu ontologi, di mana ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau keberadaan. Dalam konteks filsafat ilmu, ontologi ini membahas apa aja yang menjadi objek kajian ilmu, yang bagaimana sifat realitas yang ingin diketahui oleh ilmu tersebut. Jadi dalam filsafat ilmu, ontologi membahas apa yang nyata dan ada atau objeknya gitu. Epistemologi menjelaskan bagaimana kita mengetahui hal itu, dan realisme meyakini bahwa realitas tersebut benar-benar ada secara objektif serta dapat diketahui melalui ilmu. Jadi ketiga dari yang dijelaskan saya ini itu sangat berkaitan dan itu sangat penting dalam filsafat ilmu. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Jadi pada diri manusia itu mempunyai rasa ingin tahu atau kepo, atau mereka memiliki banyak pertanyaan dalam dirinya. Yang kedua yaitu mereka langsung melakukan observasi, yaitu melakukan pengamatan pada fenomena yang terjadi gitu, atau lebih mencermati pada suatu objek. Setelah melakukan observasi lalu merumuskan masalah. Jadi kan si manusia sudah melakukan observasi, terus sudah ada jawab-jawabannya, maka si manusia ini menyusun permasalahan dari yang sudah didapatkan melalui observasi. Selanjutnya yaitu penyusunan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban awal terhadap masalah yang dirumuskan. Hipotesis harus logis dan dapat diuji secara empiris. Setelah merumuskan permasalahan dan hipotesisnya, lalu pengujian hipotesis ini yaitu dengan eksperimen atau observasi lanjutan. Melalui eksperimen atau pengamatan lanjutan ini, hipotesis diuji secara sistematis menggunakan metode ilmiah atau data dikumpulkan dan dianalisis secara objektif gitu. Selanjutnya analisis data, interpretasi data. Data yang sudah diperoleh atau sudah dikumpulkan dianalisis untuk melihat apakah mendukung hipotesis atau tidak.
Interpretasi dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ada gitu. Jadi apakah sesuai dari hasil yang sudah dikumpulkan dengan fakta-faktanya, dari hasil pengamatan-pengamatan itu apakah sesuai atau tidak gitu. Selanjutnya itu menarik kesimpulan dari hasil analisis. Ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak, apakah kejadian yang diamati itu bisa diterima atau ditolak gitu, secara menjadi pengetahuan yang bersifat ilmiah atau tidaknya gitu. Jadi itu mungkin susunan kalau bisa dikatakan ilmiah. Syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah yaitu yang pertama, harus objektif, di mana pengetahuan harus bebas dari prasangka, kepentingan pribadi, dan hasil penelitiannya dapat diverifikasi oleh peneliti lain atau bisa dibuktikan oleh peneliti lain dalam kondisi yang sama. Yang kedua yaitu harus sistematis dan metodis, di mana pengetahuan diperoleh melalui prosedur yang sudah teratur dan harus sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan diulang kembali kebenarannya gitu. Terus yang ketiga harus universal, di mana kebenaran ilmiah berlaku secara umum, tidak terbatas pada waktu, tempat, atau individu tertentu. Yang keempat yaitu dapat diverifikasi dan divalidasi, di mana pertanyaan ilmiah harus dapat diuji kebenarannya melalui observasi, eksperimen, atau pengalaman empiris. Yang kelima yaitu harus logis dan konsisten. Pengalaman ilmiah harus mengikuti kaidah logika dan tidak mengandung kontradiksi internal dalam sistemnya. Yang keenam yaitu empiris, didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati dan diukur, bukan pada spekulasi atau keyakinan belaka saja gitu. Tidak dapat dibuktikan. Sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah antaranya pertama, observasi, yaitu pengamatan sistematis terhadap fenomena atau sosial dengan menggunakan panca indera atau instrumen khusus. Jadi observasi itu secara langsung ya. Yang kedua yaitu eksperimen manipulasi variabel dalam kondisi terkontrol untuk mengetahui hipotesis dan mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga yaitu pengukuran kuantifikasi fenomena menggunakan alat ukur yang standar dan dapat diandalkan dan diperoleh data yang presisi itu. Yang keempat yaitu matematika dan statistika, bahasa universal untuk merumuskan hukum-hukum ilmiah yang menganalisis data secara objektif. Yang kelima yaitu instrumen dan teknologi mikroskop, teleskop, spektrometer, dan berbagai perangkat yang canggih yang memperluas kemampuan pengamatan manusia. Yang keenam yaitu ada metode komparatif, membandingkan fenomena yang berbeda untuk menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan yang signifikan. Menurut saya, ilmu sebaiknya dikembangkan dengan terikat pada nilai, bukan bebas nilai. Meskipun ilmu bertujuan mencari kebenaran dan objektivitas, tetap saja proses pencarian, penerapan, dan dampaknya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai moral, etika, sosial, dan kemanusiaan. Jika ilmu dikembangkan secara bebas nilai, artinya ilmu hanya berfokus pada apa yang bisa diteliti atau ditemukan, tanpa mempertimbangkan apakah pengetahuan itu akan membawa manfaat atau justru menjerumuskan gitu.
Misalnya, ilmu dapat digunakan untuk membuat senjata biologis atau teknologi yang merusak lingkungan. Secara ilmiah mungkin sah, tapi secara moral itu bisa sangat membahayakan, bisa dapat merusak gitu. Sebaliknya juga, jika ilmu dikembangkan dengan terikat pada nilai, maka proses pengembangan dan penerapannya akan mempertimbangkan kemaslahatan manusia, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ilmu tidak hanya menjadi alat untuk mencari tahu, tetapi juga menjadi kekuatan untuk memperbaiki kehidupan dalam menjunjung nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kepedulian, dan keberlanjutan kehidupan gitu. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif merupakan dua metode yang berbeda digunakan dalam penelitian ilmiah. Dari segi metodologi, pendekatan kuantitatif lebih menekankan pada angka, pengukuran, dan statistik. Penelitian ini biasanya menggunakan kuesioner, tes, atau pengumpulan data lainnya. Lalu dianalisis dengan perhitungan matematisnya. Tujuannya adalah untuk mencari hubungan antara variabel, membuat prediksi, atau menggeneralisasi hasil pada kelompok yang lebih luas. Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan data pasti dan hasil yang bisa diuji secara objektif. Sementara pendekatan kualitatifnya lebih menekankan pada pemahaman makna di balik suatu fenomena. Peneliti tidak mencari angka, melainkan mendalami cerita, pengalaman, atau pandangan orang melalui wawancara, observasi, atau catatan lapangan. Data yang dikumpulkannya bersifat naratif dan analisis dilakukan dengan menafsirkan pola atau tema dari hasil wawancara atau pengamatan. Pendekatan ini sangat cocok untuk memahami perilaku manusia, budaya, atau situasi sosial secara mendalam dan kontekstual. Jadi, keduanya berkontribusi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan kualitatif membantu menghasilkan teori yang dapat diuji dan diterapkan secara luas, sementara pendekatan kualitatifnya membantu memahami secara mendalam yang tidak bisa diukur dengan angka. Maka dengan demikian dua metode ini sangat bagus, walaupun berbeda tapi saling melengkapi dan memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita terhadap berbagai fenomena.